Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikra Junian dari kelas PTIKB. Saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan membahas secara singkat dan jelas mengenai perbedaan model OSI dan juga TCP/IP. Nah, kita langsung saja. Model OSI atau Open System Interconnection dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization sebagai model untuk arsitektur komunikasi komputer serta sebagai kerangka kerja bagi pengembangan standar-standar protokol. Disebut sebagai open system karena sistem tersebut terbuka untuk digunakan berkomunikasi dengan sistem-sistem lainnya. Adapun 7 model OSI layer diantaranya application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Untuk layer application ini sendiri itu menyediakan cara bagi program-program aplikasi untuk mengakses lingkungan OSI. Juga berisi fungsi-fungsi manajemen dan mekanisme yang umumnya berguna untuk mendukung aplikasi yang didistribusikan. Presentation menentukan format data yang dipindahkan antara aplikasi dan menawarkan pada program aplikasi serangkaian layanan transformasi data. Session menyediakan mekanisme untuk mengontrol dialog antara aplikasi pada ujung sistem dan juga service yang disediakan diantaranya dialog, disiplin, dan juga grouping. Dan ada juga recovery. Lalu ada transport yang menyediakan suatu mekanisme perubahan data di antara ujung sistem. Transport berorientasi koneksi menjamin bahwa data yang dikirim bebas dari kesalahan secara bertahap dengan tidak mengalami duplikasi atau hilang. Lalu ada network. Network layer menyediakan transfer informasi di antara ujung sistem melewati beberapa jaringan komunikasi berurutan. Layer ini juga sistem komputer berdialog dengan jaringan untuk menentukan alamat tujuan dan meminta fasilitas jaringan tertentu, misalnya prioritas. Kemudian ada data link. Data link ini mengupayakan agar link fisik cukup baik dan menyediakan layanan untuk mengaktifkan, mempertahankan, dan menonaktifkan link. Service yang disediakan untuk layer yang lebih tinggi meliputi error detection dan control. Dan yang terakhir ada physical. Physical layer mencakup interface fisik antara device dan aturan bit-bit yang dilewatkan antara satu dengan yang lain. Lapisan ini menyediakan layanan arus bit mentah, dan juga physical layer memiliki 4 karakteristik penting, diantaranya mekanis, elektris, fungsional, dan prosedural. Lalu kita akan membahas mengenai model TCP/IP. TCP/IP atau protokol TCP/IP menjadi standar protokol yang digunakan pada jaringan internet. Karena TCP/IP dikembangkan untuk dapat diterapkan hampir segala jenis platform komputer. Biasa dikenal dengan konsep open system. TCP/IP merupakan cara standar untuk mempaketkan dan mengalamatkan data komputer, misalnya sinyal elektronik, sehingga data tersebut bisa dikirim ke komputer terdekat atau keliling dunia dan tiba dalam waktu yang cepat tanpa rusak atau hilang. Nah, lalu TCP/IP layer itu terdiri atas 4, yaitu application, transport, internet, dan link. Kemudian ada TCP/IP layer yang terdiri dari application, yang merupakan lapisan aplikasi yang berhubungan dengan logik yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aplikasi user. Yang kedua adalah transport, lapisan host-to-host atau transport berhubungan dengan mekanisme pengiriman data. Lapisan ini bertugas memastikan bahwa seluruh data tiba di aplikasi tujuan dan data yang tiba tersebut sesuai dengan yang diperintahkan saat data dikirim. Ketiga ada internet. Lapisan internet berkaitan dengan prosedur-prosedur tertentu yang diperlukan untuk menghubungkan dua perangkat komunikasi yang berada pada sistem jaringan yang berbeda. Lapisan ini menggunakan internet protokol atau IP yang menyediakan fungsi routing melintasi berbagai macam jaringan. Protokol ini juga diterapkan pada jalur-jalur yang dilalui.
Lalu ada network interface, lapisan akses jaringan atau network access layer berkaitan dengan pertukaran data di antara sebuah ujung sistem dengan jaringan yang terhubung dengannya. Dan yang terakhir ada physical, lapisan fisik atau physical layer meliputi interface fisik antara suatu perangkat transmisi data, misalnya PC dengan sebuah media transmisi atau jaringan. Lalu apa perbedaan dari model OSI dan TCP/IP? Model OSI mempunyai 7 layer. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan TCP/IP model mempunyai 4 layer saja, yaitu application, transport, internet, dan network access. Lalu perbedaan lainnya, TCP layer ini merupakan suatu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Pada layer teratas yang digunakan oleh OSI layer adalah application, presentation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layer. Sedangkan TCP layer pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. Lalu perbedaan yang lainnya juga, standar yang digunakan pada suatu jaringan TCP layer bisa didapatkan secara gratis atau tidak berbayar dari berbagai situs di internet. Sedangkan pada OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan, kita harus membelinya pada situs internet yang menyediakan standar tersebut. Pada perkembangannya, OSI layer sedikit terlambat karena dia memiliki layer yang cukup banyak. Tidak seperti TCP layer yang berkembang baik karena dia hanya memiliki sedikit layer, yaitu 4 saja. Baik, demikian presentasi yang saya bawakan mengenai perbedaan model OSI dan TCP layer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 12. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.